Selamat datang di podcast Beritanda, beragam info mata undaan. Bersama saya Naila, host Beritanda yang akan menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file dapat didengarkan melalui Spotify Beritanda atau bisa juga menyaksikan melalui YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Episode kali ini super spesial karena kita punya narasumber istimewa. Buat kalian TikTokers, sosok yang satu ini pasti pernah FYP ya di TikToknya teman-teman semua. Gina Kansa, halo. Hai Kak. Gina Cah Ayu, piye kabare? Aduh. Baik dong. Alhamdulillah baik ya. Baik. Podo-podo wong Jawa santai aja ya berarti. Santai aja. Oke. Akhirnya bisa main ke Surabaya, khususnya ke Rumah Sakit Mata Undaan. Dari mana nih Gina nih? Semarang? Dari Semarang ini Kak. Dari Semarang ke Surabaya? Ke Surabaya naik kereta api. Berapa lama kemarin? 4 jam sih. 4 jam ya. Oke, jauh-jauh nih dari Semarang kanca sehat. Nah, Gina Kansa ini adalah salah satu konten kreator yang memiliki kondisi medis yang langka. Jika dibuat perbandingan kira-kira 1:10.000 gitu ya. Iya. 1:10.000. Nah, karena kontennya seliweran di mana-mana juga, termasuk kemarin FYP juga di TikTok aku gitu ya. Gina ini bisa dibilang apakah punya keturunan Uchiha yang punya mata saringan? Iya ya. Ada ya berarti ya? Enggak ya? Enggak dong. Tapi kalau punya mata saringannya bener nggak sih? Bener dong. Bener. Apa sih sebenarnya mata saringan nih? Nah, kanca sehat harus ikutin terus sampai selesai ya. Nah, Gina ini juga pernah diundang di podcast Pak Master sebelah nih ya. Yang hari ini kita bakal ngobrol sedikit bareng Gina dan mungkin topiknya bisa sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, Gina boleh cerita dulu dong. Gina ini asalnya dari mana, kemudian berapa bersaudara, terus sekarang lagi sibuk apa? Aku sih asalnya dari Magelang ya Kak, asli Magelang gitu. Tapi tinggal sekarang di Semarang karena berhubung saya juga lagi masih nerusin kuliah gitu. Jadi aku tinggal di Semarang. Tapi aku sendiri adalah anak pertama dari 3 bersaudara gitu Kak. Pertama dari 3 bersaudara. Oke, hebat banget gitu. nih. Berarti dari Magelang merantau ke Semarang. Ya. Semarang. Lagi kuliah S2. Keren banget, lagi S2 nih ya, kanca sehat, keren banget. Dulu S1-nya ngambil apa nih kalau boleh tahu? Aku S1-nya biologi Kak. Terus sekarang? Ilmu komunikasi. Beda ya, Shay. Lintas jurusan gitu ya, nggak apa-apa ya saya. Apa dong. Oke. Nah, maaf nih Gina sebelumnya, kamu kan apakah Gina ini lahir dengan memang kondisi last eye atau satu mata atau ada masalah tertentu nih? Kalau aku sendiri sih Kak di pertama kali ya itu lahir itu sebenarnya belum last eye ya, tapi ketika tahu setelah 4 bulan mamaku kayak ada kondisi di mana mata ini kok berbeda seperti itu, tapi awalnya nggak tahu itu kenapa gitu karena waktu itu juga minim informasi ya Kak ya. Jadi mama taunya juga kayak setelah 4 bulan itu Kak, kok matanya ini ya, tapi nggak yang biru, nggak kenapa-napa, sama normal gitu loh Kak, tapi netes air mata terus, kok nangis mulu kenapa ya gitu, kenapa? Tapi kalau nangis itu kan harusnya dia teriak atau kenapa gitu kan, dia cuman keluarin air mata tapi cuman di kiri doang Kak gitu. Terus mama taunya ini kenapa ya gitu, terus tanya-tanya dokter kesana kemari. Nah pada saat itu kan dokter spesialis mata apalagi di Magelang gitu kan masih minim Kak gitu. Jadi belum tahu nih ini tuh indikasinya kenapa. Cuman ketika diinformasikan atau kita kayak periksa, dokternya coba dulu ntar kalau seminggu lagi dikasih obat, kalau masih nangis kesini lagi ya. Kayak gitu dioper mulu sampai akhirnya umur berapa ya? 4 bulanan gitulah Kak. Nah, itu kita dikirim ke Rumah Sakit Jogja bahwasanya ya diindikasikan punya penyakit glaukoma, di mana glaukoma tuh biasanya kan diidap penyakit yang udah tua gitu kan Kak atau udah berumur, tapi ini masih bayi kok udah sakit glaukoma, bingung kan dokternya. Ternyata itu salah satu penyakit langka gitu Kak yang diidap oleh penyakit bayi, di mana itu glaukoma kan ada banyak macamnya jenisnya, Kak. Jenisnya. Nah ini terindikasi itu glaukoma congenital primer, yang di mana itu penyakit langka yang biasanya diidap ke penyakit bayi gitu. Kalau ditanya itu penyakit gen apa ya atau keturunan gitu ya? Nah iya, ini yang aku pengen tanyain juga nih. Apakah berarti kalau
didiagnosa glukoma tadi, mohon maaf nih, apakah keluarga ada keturunan seperti itu atau gimana? Sebenarnya itu kurang tahu juga ya, kalau misalnya dari dokternya pun juga nggak ada apa ya, kayak indikasi di situ gitu loh Kak. Karena kalau misalnya keturunan, kalau kakak, nenek, bla bla, nggak ada yang sakit seperti itu. Nggak ada yang sakit mata tuh, bahkan nggak ada loh, katarak juga nggak ada gitu. Jadi ya emang papa pun ngasih tahu aku bahwasanya ya itu emang kamu spesial kok Kak gitu. Dikasih Allah gitu, itu namanya kado spesial dari Allah, nggak perlu ditanyain kenapa kok bisa gitu. Pun dokter, dia juga dokter ngasih tahu kalau bahwasanya ini kenapa ya, karena apa gitu. Dokter pun juga mungkin banyak faktor-faktornya ya Kak, tapi kan nggak ada kita yang spesialis ini gitu, nggak ada gitu. Kalau misalnya ditanyain karena keturunan, menurut aku nggak sih Kak. Karena memang nggak ada ya, tadi dari keluarga memang nggak ada, berarti kalau di keluarganya Gina ini satu-satunya Gina gitu ya. Oke. Apalagi kan ke adik-adik aku semuanya normal aja. Berarti memang pemberian Tuhan kali ya. Mohon maaf nih, berarti yang kena glukoma itu yang kiri ya. Soalnya mirip banget, jadi harus begini dulu nih. Oke. Nah, berarti selama ini Gina ini udah sering banget ya ketemu sama dokter gitu ya dari dulu ya. Udah seliweran dari Magelang ke Semarang, ke Jogja gitu ya, udah sering banget ketemu dokter. Perasaannya gimana nih sampai akhirnya sedewasa ini sering ketemu dokter tuh, gimana nih perasaannya? Kalau buat ketemu dokter sebenarnya nggak urgent banget ya Kak. Ketemu dokter itu saya kontrol cuman buat kontrol mata yang kanan, kan yang kalau yang kiri kan udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan Kak. Maksudnya untuk treatment pun nggak ada gitu. Tapi yang perlu di treatment itu ke mata kanan, bahwasanya kayak cek tekanan bola mata, apakah masih aman, apakah masih baik gitu loh Kak. Jadi ceknya untuk itu aja, untuk kesehatan mata kanan aku, biar tetap, karena last eye ya Kak, jadi perlu penanganan lebih, kayak perawatan lebih, jadi perlu dicek, cuma sekedar itu aja. Jadi ketika ke dokter itu kontrol bulanan tuh nggak sesering itu juga Kak. Gitu. Berarti alhamdulillah ya aman-aman aja. Alhamdulillah aman-aman aja, tapi untuk antisipasi lebih baik cuman antisipasi sering ketemu aja. dokter ya. Oke. Nah, informasi dokter yang terakhir nih, sampai akhirnya Gina memutuskan untuk dilakukan eviscerasi atau pengangkatan bola mata. Itu gimana prosesnya? Apakah pertimbangannya banyak atau gimana? Oke, sebenarnya itu kalau misalnya waktu kecil ya Kak, kan aku glaukoma, matanya besar gitu kan. Itu ketika SD, itu tuh udah, kan kita perawatan bulanan rutin ya Kak. Itu sebenarnya udah dibilangin kalau misalnya coba diangkat aja gitu, karena yang pertama udah nggak berfungsi, terus kan itu kan juga sakit ya Kak, ketika kadang tuh kayak pegel banget gitu kan, ngerasa berat, pusing, itu pasti itu makanan sehari-hari aku gitu. Tapi ketika itu orang tua juga masih gimana ya, kayak dia tuh nggak tega lah gitu, masih kecil, ntar harus operasi, ntar recovery-nya seperti apa gitu-gitu, masih nggak tega. Dan kembali lagi, papa mama itu menanyakan ke aku lagi gitu loh, apakah mau dioperasi. Nah akunya sendiri pada saat itu kayak ngerasa nggak perlu banget kok gitu, karena ya takut pada saat itu waktu SD, waktu kecil gitu. Jadi belum berani untuk memutuskan operasi, belum gitu. Tapi ketika aku SMA ya kayak umur 17 tahunan gitu loh, itu nggak ada angin, nggak ada hujan, itu kayak ada pemeriksaan rutin di SMA kan, kayak cek apa sih, gula darah gitu-gitu loh. Nah dokternya tuh nyeletuk kayak, matanya kenapa Kak gitu. Glaukoma dok gitu. Tapi udah nggak berfungsi ya? Iya udah lama kok gitu. Kenapa nggak diangkat aja? Cuma sekedar kayak gitu doang kan. Padahal dari dokter lain tuh juga pernah menyarankan, tapi nggak tahu pada saat itu aja aku kayak mikir, emang bisa ya dok? Bisa kok, coba aja tanya. Nah pada saat itu langsung pulang kan Kak ya, pulang ke rumah langsung bilang sama papa, aku mau operasi. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi kayak ada apa ya, mukjizat aja kayak. Padahal selama ini juga kayak santai-santai aja, aku kayak dibilangin operasi aja sono, mata lo jelek, kadang suka kayak gitu kan. Tapi aku kayak ngerasa ya bodo amat gitu. Tapi pada saat itu aja kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak aku mau operasi gitu. Dan papa, untungnya keluarga aku tuh, orang tua aku semua suportif Kak. Coba yuk tanya dokter kalau memang bisa gitu. Jadi orang tua aku tuh bukan tipe yang apa ya, memaksakan kehendak anak gitu. Jadi tergantung, kakak mau operasi gitu, kakak nggak apa-apa matanya seperti itu gitu. Jadi papa tuh, kalau papa mama tuh orang yang selalu menguatkan aku. Bener banget, pasti karena orang tua ya, satu-satunya orang tua pasti nguatin anaknya mau gimana pun caranya. Kayak gitu sih.
Jadi operasi ketika itu ya setelah pulang dari sekolah itu kan kontrol dulu bilang kan sama dokternya. Terus apakah bisa dok? Terus dokternya ya bisa, besok ya minggu depan langsung kayak gitu. dijadwalin ya. Dijadwalin. Terus mau di mana? Mau di Surabaya atau di Jogja atau di Jakarta gitu kan. Milih nih. Tapi kan yang aksesnya tuh juga gampang kan Kak, dari Magelang ya udah di Jogja aja seperti itu. Tapi pada saat itu dokternya juga nggak ngasih tahu banyak, cuman oh yaudah besok minggu depan di sini gitu doang, nggak yang di informatif. Oh besok gini-gini ya gitu. Jadi ya udah saat itu langsung prepare buat operasi. Nah, kalau dari informasi yang disampaikan dokter minggu depan udah dijadwalin tuh, perasaan menuju hari itu Gina masih ingat nggak kira-kira? Deg-degan sama bingung sih. Lah tiba-tiba langsung operasi dah gitu kan. Terus gimana. Tapi pada saat itu kan juga terkendala biaya ya Kak ya. Pastinya dong, kayak apalagi pengangkatan bola mata. Betul. Itu kan membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu kan. Terus gimana kalau papa kan orangnya ya udah yang penting buat kesehatan anaknya seneng bla bla bla. Tapi mamaku yang gimana, kan kita juga ada BPJS ya Kak ya. Iya betul. Kalau bisa diusahakan kenapa enggak gitu. Tapi kan prosesnya enggak semudah itu juga ya Kak ya. Kayak harus ada berkas-berkas yang harus Mama tuh yang orangnya yang selalu mengusahakan sesuatu gitu. Tapi kalau papa ya udah santai aja lagi gitu. Ada pasti yang ada aja gitu pasti loh. ada gitu kan kalau orang tua. Kalau cowok kan gitu ya Kak ya. Papa suka kayak gitu, tapi kalau mama mengusahakan gitu. Sampai akhirnya bisa di cover BPJS Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi Gina gitu. Waktu itu maksudnya kayak aduh habis ini mataku tinggal satu nih, atau kayak perasaannya atau yes akhirnya aku bisa nanti pasti ini udah nggak sakit lagi, atau gimana nih perasaannya waktu itu? Bingung sih, kayak lebih ke ini operasi beneran, terus gimana ya ntar matanya ya? Lebih ke itu. Masih ada keraguan. Raguan, terus ntar matanya kayak gimana ya? Mataku bakal jadi kayak gimana? Seperti itu sih Kak. Tapi tadi yang penting nggak sakit lagi ya, concern utamanya udah nggak sakit. Concernnya ya, oh berarti ntar aku udah nggak pegel lagi nih, nggak pusing lagi gitu. Karena kan sering kayak ngeluarin air mata juga. Sangat mengganggu aktivitas waktu itu. Dong. Terus akhirnya, oh oke, berarti kayak finally gitu mungkin kali ya finally Kak. Gitu ya. Finally. Kanca Sehat bisa dilihat ya dari konten-kontennya, Gina ini orangnya tough banget alias tegar banget menjalani kehidupan sampai punya karya-karyanya ya sampai seperti sekarang ini. Nah sebenarnya Gina sendiri punya motivasi apa sih untuk bisa bahkan sampai sekarang ya udah bikin konten TikTok FYP banyak banget juga. Itu sebenarnya apa motivasinya Gina nih? Apakah dulu pernah dibully gitu, atau mungkin apa yang sebenarnya terjadi sama Gina sampai akhirnya Gina bisa memutuskan aku main TikTok aja deh gitu. Kalau main TikTok sendiri ya Kak, itu sebenarnya nggak ada tujuan khusus awalnya karena kan main kan tadinya tuh main TikTok kan buat seru-seruan aja ya, pada saat itu kan pandemi. Terus kayak bingung mau ngapain gitu kan, jadi main TikTok tuh sebagai sarana cuman have fun aja gitu. Tapi ketika itu ternyata ada orang yang notice gitu loh, notice itu matanya kenapa sih kok beda gitu. Nah tadinya tuh aku nggak mau kayak expose bahwasanya aku tuh kayak gini, aku tuh nggak pernah mau gitu loh Kak. Bukan karena malu ya, tapi lebih ke nggak mau dikasihanin. Oh benar. Gitu. Jadi lebih ke itu, bukan karena malu, tapi karena nggak mau dikasihanin, kasihan ya, kasihan matanya gitu. Aku nggak mau, tapi banyak banget yang notice dan ya udah aku expose aja. Kenapa ya mau kayak gini, mataku satu gitu. Dan ternyata efek dari itu kan aku cuman kayak membuka emang kayak gini aku, tapi efek dari itu ternyata banyak banget orang yang seperjuangan gitu Kak. Dan itu kagetnya aku di situ. Terus aku kayak ngerasa, oh ternyata aku nggak sendiri ya Kak gitu. Ternyata tuh aku tuh gimana sekecil itu gitu loh. Aku tuh nggak ngerasa sendiri akhirnya, karena banyak banget orang yang gimana ya butuh dibantu gitu, edukasi juga, informasinya kayak gitu. Jadi aku setelah itu ternyata banyak banget orang yang seperjuangan sama aku, ternyata aku nggak sendiri, dan aku jadinya expose bahwasanya aku matanya kayak gini bla bla bla. Dan itu tuh sebagai gimana ya Kak, bukan karena minta dikasihanin atau apa, tapi setelah itu ya Kak, setelah itu aku tuh pengen menguatkan orang-orang gitu. Aku pengen dari konten-konten aku itu berbagi kayak energi positif buat orang tuh jadi sama-sama menguatkan gitu. Betul. Jadi aku pengen tuh kebahagiaan aku tuh ketika aku tuh bermanfaat bagi orang lain gitu Kak. Jadi kan tadinya untuk menguatkan aja kan Kak, jadi kayak energi positif gitu. Tapi setelah itu aku mikir lagi, aku akhirnya bikin komunitas Kak.
Oh, sekarang udah punya Jadi komunitas aku punya juga. Apa nih komunitas. nama komunitasnya? Komunitas Protesa Mata 3D by Gina gitu. Cakep. Di situ Iya. berarti isinya adalah memang para pengguna atau edukasi. Jadi kayak Oke. di situ tuh khusus untuk orang yang seperjuangan, Kak. Gitu. Tapi kan case-nya banyak banget orang yang matanya rusak atau perlu protesa itu kan nggak hanya sama kayak aku case-nya glaukoma, tapi banyak. Jadi di situ bisa buat sarana sharing gitu kan, buat apa ya, saling untuk bertukar informasi juga, bertukar pengalaman gitu. Jadi banyak banget case-nya tuh ada yang anak kecil, dari sampai dewasa tuh ada di situ semua, Kak. Jadi aku pengen semua orang tuh bisa sama-sama menguatkan juga gitu loh, bahwasanya stop insecure, banyakin bersyukur Betul. gitu. Itu Setuju tagline banget, aku kan. tagline banget ya. Oke. Stop insecure, ya banyakin Banyakin bersyukur. bersyukur. Nah, ngomongin tentang bersyukur dan juga meningkatkan kepercayaan diri nih. Sebenarnya dengan Gina pakai protesa ini, dengan sebelum dan sesudah pakai protesa tuh kepercayaan dirinya tuh lebih banyak yang mana nih Gina? Sebenarnya lebih banyak jadi lebih pede kali ya, Kak. Jadi kayak ngerasa wah pede lagi nih, mata aku di samping udah nggak sakit tapi kan meningkatkan kepercayaan diri juga kan, Kak, gitu. Jadi orang tuh ngeliat aku juga bisa enak gitu kan Daripada yang sebelumnya ya. iya, kan pasti banyak menimbulkan pertanyaan, itu kenapa ya matanya gitu kan. Tapi kan ketika apa ya, udah pakai protesa itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, efek dari meningkatkan kepercayaan diri kan mau apa-apa jadi pede kan, Kak, gitu. Betul, mau apa-apa jadi pede. Kalau dulu nggak bisa begini, sekarang pasti bisa jauh lebih explore ya Gina ya. Oke. Kamu sendiri kan tadi seperti yang udah dijelasin juga ya, main TikTok akhirnya untuk mengedukasi nih. Nah, orang-orang sendiri tuh responnya seperti apa? Maksudnya mungkin di kolom komentar TikTok kamu atau mungkin orang-orang di sekitar kamu itu setelah kamu main TikTok dengan kondisi pakai protesa nih gimana nih? Pasti kan banyak orang yang suka dan pasti ada juga orang yang nggak suka ya, Kak. Tapi aku nggak peduli orang yang nggak suka sama aku gitu. Toh aku juga niat aku kembali ke niat kamu main TikTok tuh buat apa? Main sosmed tuh buat apa gitu? Jadi bukan semata-mata mau cari duit lah, terus cari apa ya kayak attention gitu kan, enggak. Tapi niat aku tuh biar yang sakit sama-sama kita seperjuangan tuh bisa saling menguatkan, terus yang nggak sakit jadi meningkatkan kepercayaan diri. Kayak ini aja orang punya kekurangan aja bisa semangat, masa kita enggak sih gitu loh. Betul, setuju Jadi banget. tergantung ke niatnya gitu, Kak. Seperti itu ya Kanca Sehat. Jadi Gina ini memang orangnya tough banget dan dia sekarang tuh lagi berusaha buat bisa bareng-bareng dengan teman-teman Teman-teman, seperjuangan ya, ya. supaya bisa saling menguatkan dan punya kepercayaan diri yang lebih lagi. Nah, Kanca Sehat, Gina ini juga punya banyak sekali jenis protesa. Jadi nggak cuma yang sekarang dipakai atau sehari-hari dipakai, tapi ada banyak sekali yang seperti saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah mata saringan ya. Nah, ini sebenarnya Gina koleksi apa bagaimana nih? Awalnya sih have no reason ya, Kak. Kayak tadinya tuh gara-gara komen netizen. Jadi itu tuh pengalaman pertama beli protesa yang aneh-aneh itu karena komenan netizen, di mana itu haters, Kak. Oke. Iya, dari haters. Aku jawab nih ya, Iya, aku jawab nih. haters nih. Kayak apa sih gitu kan, kontennya mata mulu, ganti aja mata saringan gitu. Tapi tuh dari haters, Kak, bukan karena itu buat seru-seruan kan. Kayak ganti aja mata saringan, terus kayak emang bisa ya? Justru aku tuh nggak sakit hati ya, Kak, justru malah emang bisa ya? So aku cari tahu, Kak, kayak browsing ternyata banyak banget yang orang luar negeri yang punya ini fan banyak banget. Iya, jadi ada tuh kayak influencer, YouTuber ada kok. Itu banyak banget punya koleksi, terus wow, keren banget. Justru kayak termotivasi Dari gitu loh, situ Kak. kepingin juga ya? Jadi kepikiran, wow, ada juga ya. Keren juga kayaknya ya. Karena nggak semua orang bisa gitu. Justru berbeda itu keren loh gitu. Terus cari tahu di Indonesia ada nggak ya? Akhirnya aku kayak adalah calling gitu, ternyata bisa. Nah, itu jadi kayak menjawab pertanyaan netizen gitu loh, kayak request nih, gue bikin nih Nah, gitu. benar-benar setuju banget nih. Iya, jadi pertama Jawab aja. kali. Iya, itu sih. Oke. Hari ini bawa nggak nih protesanya? Bawa dong nih khusus buat kalian ya. Buat Jadi teman-teman Kanca buat Sehat teman-teman semua ya, Kanca Kanca Sehat ya. Jadi aku punya ini fan pertama aku kan itu saringan buat jawabin netizen. Tapi ternyata setelah itu tuh banyak yang request gitu kan. Iya, aduh. Waduh. Waduh, makin-makin nih Iya, gitu. makin-makin. Tapi kan jadi gimana, kan ada yang bilang kan, kenapa sih harus mata aneh-aneh gitu? Mata yang asli yang normal aja kenapa gitu? Ya, karena justru berbeda itu keren, Bos, gitu. Nggak semua orang bisa punya loh gitu. Ini yang saringan pertama kali.
Oke. Ha-ha. Ini berarti yang saringan pertama kali itu yang ini. Fun A. Fun Eye pertama ini ya. Fun A. Oke. Fun A pertama. Kalau ini tuh dia bisa nyala, Kak. Oh, bisa nyala. Glow in the dark gak tuh? Iya dong. Oh iya? Iya. Jadi ini kayak harus mungkin di UV atau apa ya, dijemur dulu gitu kan. Oh, oke. Jadi kayak ada fosfornya kena gitu. matahari gitu mungkin ya. Kalau ini Rinnegan, ini yang banyak banget di request sama ini ya, pecinta anime ya mungkin ya. Oh, pecinta anime. Oke. Gitu. Terus reaksi mereka ketika akhirnya kamu bisa pakai ini gimana? Justru banyak banget yang respect ya Kak, karena nggak semua orang bisa kan. Wah, betul, nggak semua orang bisa, nggak semua orang percaya diri iya, ya. Bener, kayak nggak semua orang bisa punya juga kan Kak. Tuh, terus kayak oke, aku bikin deh gitu. Jadi sesuai request netizen sih. Setelah itu jadi lebih pede, wah lucu juga ya, keren juga ya gitu. Jadi aku juga pede. Kadang ketika aku outfit aku biru aja deh gitu. Oh, bisa menyesuaikan dengan outfit ya. Oke. Tapi kan apa ya, buat meningkatkan kepercayaan diri juga sih. Buat seru-seruan juga. Kayak jadi pamer kan, lihat deh mata gue keren kan gitu. Kan, iya. Dari yang tadinya insecure, wah nutup-nutupin mata gitu kan, jadi lebih ke show off. Wow, keren banget kan mata gue gitu. Boleh nggak nih Gina dicobain salah satu yang favorit kamu Mana yang ya? mana? Rinnegan kali ya? Boleh. Yang terbaru soalnya ini. Yang terbaru, oke. Udah, tanpa kaca ya. Tanpa kaca loh, keren banget loh. Ini mata Rinnegan yang banyak banget di request. Rinnegan namanya Rinnegan. Katanya tuh kayak apa ya, aku juga nggak tahu karena nggak aku ngerti ngikutin. Naruto, jadi ngerti. Iya, tadinya dikiranya akun wibu Kak. Oke. Ini terlalu wibu ya gitu, padahal aku sama sekali nggak tahu. Awalnya kan karena request netizen itu kan, jadi ya udah kayak nyenengin netizen aja, karena ketika orang lain senang aku juga ikut senang gitu loh Kak. Setuju banget. Gitu sih. Oke, ini udah lihat ya, Kanca Sehat semua, matanya Gina udah berganti nih ya. Rinnegan, oke. Tetap cakep sih kalau menurut aku, malah keren. Nanti menyesuaikan outfit aja, ya nggak sih? Iya bener. Oke. Gina, kedepannya nih, Gina kira-kira punya cita-cita apa? Kan sekarang lagi S2 nih. Kedepannya nanti kalau udah lulus punya cita-cita apa? Atau dalam waktu dekat nih kira-kira proyek besar apa nih yang sedang Gina persiapkan? Aku sendiri sih pengen ngembangin ini sih Kak, komunitas aku, dimana kan itu baru online kan, dan banyak banget yang nggak ngerti aku. Jadi aku pengen kayak bisa ketemu sama orang-orang, bahkan bisa kalau bisa membantu mereka gitu loh, gitu. Jadi pengen ngembangin komunitas aku karena aku pengen merangkul orang-orang yang seperjuangan dengan aku, seperti itu sih Kak, untuk deket-deket ini ya gitu. Oke, buat deket-deket ini berarti Gina punya project supaya bisa komunitasnya bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Khususnya Kanca Sehat nih, yang di Surabaya mungkin ya. Udah ada belum nih yang dari Surabaya? Belum sih, belum kalau dari Surabaya. Komunitas yang dari Surabaya belum masuk ke komunitasnya Gina? Oh ada, kalau misalnya dari Surabaya tapi masuk ke komunitas ya, ada kok, ada. Jadi komunitas itu tuh bukan berdasarkan wilayah, tapi kayak itu udah menyeluruh gitu loh Kak. Oke, se-Indonesia berarti ya? Jadi kayak gitu, dan aku kayak harapan aku tuh pengen ini terinspirasi dari orang luar kan, jadi kita bisa punya geng. Jadi aku punya geng namanya One Eye Gang. One Eye Gang. Jadi kita kayak sama-sama harus bisa ini loh Kak, percaya diri gitu. Percaya diri. Yang apalagi penting percaya dirinya. Aku pengen orang-orang tuh juga bisa punya Fun Eye kayak aku. Jadi gabunglah dengan geng aku gitu. Jadi orang-orang ngelihat orang yang pakai protesa itu bukan karena geli atau apa, justru karena keren. Karena keren gitu loh. ya. Jadi dilihat keren gitu. Karena nggak ini ini dari mana nih, klan mana nih gitu loh. Nah, Gina nih kan tadi juga udah disampaikan tentang proyek Gina ke depannya ini mau memperbesar komunitasnya ya, biar meningkatkan kepercayaan diri. Terakhir nih dari Gina, motivasi apa yang pengen Gina berikan kepada teman-teman yang seperjuangan kayak Gina, atau mungkin sekarang sedang dalam kondisi yang belum bisa sampai ganti pakai protesa gitu, atau mungkin sekarang dalam kondisi masih berjuang supaya bisa dapetin protesa. Boleh dong Gina berikan motivasi kepada Kanca Sehat semuanya. Jadi aku di sini tuh gimana ya, aku tuh bisa bahagia karena kalau aku bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh Kak. Jadi aku pengen bisa memberikan informasi sebanyak mungkin yang aku tahu kepada orang yang seperjuangan. Nah kalau orang-orang yang seperjuangan dengan aku pengen mendapatkan protesa mata, gimana caranya bla bla bla, kita bisa sama-sama sharing. Jangan apa ya,
jangan terpaut ini mahal, ini murah, bla bla, jangan. Tapi kita bisa sama-sama menguatkan, bisa sama-sama kayak apa ya Kak, bertukar informasi gitu. Jadi disesuaikan dengan budget dulu aja gitu. Kita bisa sama-sama mengusahakan, intinya kayak gitu loh. Disesuaikan dengan budget. Mungkin salah satunya juga bisa di Rumah Sakit Mata Undaan Iya ya. dong, iya. Karena Rumah Sakit Mata Undaan kan juga dia bisa produksi protesa juga kan ya. Jadi diharapkan bisa membantu informasi buat orang-orang seperjuangan aku. Oke, kalau tadi kata Gina yang ada di pertengahan podcast, kurangi insecure, banyakin bersyukur. Oke Gina, aku doakan semoga Gina bisa sukses mencapai cita-citanya, segera lulus S2 gitu ya. Dan terima kasih banyak sudah mampir ke podcast Beritanda, beragam info mata undaan. Tetap dukung kami dengan tetap mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Nantikan kembali tayangan podcast Rumah Sakit Mata Undaan selanjutnya. Sampai jumpa dan salam mata sehat. Terima kasih Gina. Sampai ketemu lagi.